Bagaimana rasanya ketika ego benar-benar lenyap? Inilah yang disebut fana. Simak penjelasannya sampai akhir. Semoga panjenengan semua sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, ya robbal alamin. Mas Bambang, Mas Umar, dari pertanyaan panjenengan ini, bagaimana kita fana billah adalah tadi. Maka tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqi ilallah. Tuh, ya, tekuk lidahmu. Maka itulah sesungguhnya engkau mematikan diri. Maka adalah Allah itu, sahabat. Tadi syu'aul basyirah yusiduka kurbahu minka wa ainul basyirah tushiduka adamaka liwujudi wa haqqul basyirah. Tuh. Ada 3. Syu'aul basyirah, ainul basyirah, haqqul basyirah. Tuh. Ya. Maka tadi tasawuf, taknya tobat. Apa itu tobat? Bukan minta maaf. Istighfar itu perhiasan orang tobat. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum itu Allah menyuruh kita kembali telanjang. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha hasanah. Maka kamu akan merasakan surga. Setelah engkau mati, maka benarlah apa yang katakan Nabi. Nanti di akhirat ada surga. Tapi pada saat engkau sudah jadikan dunia ini adalah akhirat, maka surga itu hari ini juga. Itulah Tuhan Sabul Qadir menjelaskan jannatul ma'wa untuk ruh jismanimu, jannatul naim untuk ruh ruhanimu, jannatul firdaus untuk ruh kudsimu, untuk ruh sultanimu, jannatul kurbah untuk ruh kudsimu. Jadi hari ini kau bisa menikmati surga 4 lapis pada jasadmu, pada hatimu, pada jiwamu, dan pada syirmu sekaligus. Karena pada dasarnya jannatul ma'wa juga Allah, jannatul naim juga Allah, jannatul firdaus juga Allah, jannatul kurbah juga Allah. Yang satu pada afalnya, yang satu pada asmanya. Masuklah pada sifatnya, leburlah pada zatnya. Tuh. Maka engkau akan fly di situ. Maka tidak ada lagi yang mengganggu dirimu. Maka itulah Syaitan berkata, al-aqwanu dhahiru haqiratun. Kawan ini semua ada, dohirnya tipuan. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Enggak lagi tertipu. Ayub sudah tidak tertipu di Muharram. Yakub sudah tidak buta lagi di Muharram. Yusuf sudah tidak dibui lagi di Muharram. Ashabul Kahfi sudah keluar dari gua di Muharram. Musa sudah bebas dari Fir'aun di Muharram. Ibrahim sudah bebas dari Namrud. Inilah sahabat. Mana itu Fir'aun? Tubuh nafsu kita. Mana itu Namrud? Tubuh dan nafsu kita. Mana itu penjara pada Yusuf? Tubuh dan nafsu. Dan Yunus sudah keluar dari perut. Mana perut ikan? Tubuh kita. Dan siapa jiwa kita? Jiwa kita lah yang disebut Musa, Yusuf, Ayub, Yakub, Ibrahim, Adam, Nuh. Adapun yang lainnya itu itulah yang disampaikan sahabat. Kalau kalian mau paham tadi semua ya. Kepada Mas Amir dan Mas Bambang sekali lagi, mudah-mudahan karena tidak begitu berarti kita ini akan selalu berada dalam kesulitan. Dan itulah Syaitan mengatakan kepada kita. Maka kita harus mampu menyaksikan. Maka alam dunia ini adalah semuanya hanya tipuan, kata Allah. Cangkang semua ini. Semua cangkang ini. Jangan kita tertipu dengan cangkang. Karena cangkang ini hanyalah sarung golok. Dialah Allah, sang golok yang sedang meliputi segala apa yang ada pada alam ini. Segala bentuk dan wujud, segala rupa dan warna, dialah yang ada. Maka disitulah kamu akan bebas dari siksaan alam ini semuanya. Maka mari kita lihat sahabat menurut pandangan ulama. Abah mengambil dari pasal ini. Wahiyya ala nawaini toharatun ada 5 arifati sifat. Wa toharatun 5 arifati zat. Maka mensucikan manusia itu ada 2 ma'rifat. Ma'rifat sifat dan ma'rifat zat. Atau haratu ma'rifatu sifat. La tasulu illa bitalkin. Adalah dengan apa namanya? Dengan wataspiyati mir'atil qalbi. Bi asma'i adalah minan nufusi al-basyariyati. Maka disitulah ma'rifat sifat itu bisa dilakukan dengan talqin. Jadi talqin itu adalah lakona yulakinu talqinan, menanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid dengan dibelah dadamu, ditanamkanlah barkun. Barkun itu adalah merupakan buruk.
Buraq itu adalah kilat, adapun adalah kilat itu adalah disebut barkun. Maka itulah kendaraan baginda Nabi adalah buraq. Buraq itu adalah kilat, cahaya, sahabat. Pada saat sudah ditalkinkan dia diganti. Berarti kalimat la ilaha illallah itu sudah menjadi kendaraan. Buraqun, kendaraan. Kendaraan cahaya. Itulah Nabi Mi'raj dengan menunggangi buraqun tadi semua. Kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas. Apa itu? Kalimatul tauhid, kalimatul iman. La ilaha illallah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la bashirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Ilaha, nafikan, isbatkan, kecuali milik Allah. Ilah adalah isbat. Tadi Allah musbit. Tadi semua ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu semuanya milik dia. Itulah yang disebut dengan makom fana billah tadi semua. Dan itu hanya bisa dilakukan, maka dikatakan adalah wa taharatul ma'rifati zat, adalah fa taharatu ma'rifati sifat la tasul illa bitalkin, adalah bitalkini wa tasfiyati, adalah mir'atil qalbi bi asma'i minan nufusi al basyariyati. Maka dijelaskan adalah adapun adalah disebutkan ma'rifat sifat akan dihasilkan hanya dengan talqin dzikir dan membersihkan cermin hati dengan nama-nama Allah dari yang dari tarikan basyariyah, adalah bi qalbi bi asma'i minan nufusi al basyariyati wal hayawaniyati, dari sifat kemanusiaan dan sifat kebinatangan, bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah, subuhiyah, syaitoniyah. Maka ada pada, maka tadi inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholat, tapi sayangnya kita baru usolli. Sholat yang sebenarnya sholat, inna sholata tanha, adalah melepaskan sifat basyariyah. Dari sifat-sifat adalah kebinatangan. Sifat binatang jinak. Hanya makan, minum, bersetubuh. Tetapi ada masuklah subuhiyah. Tadi semua. Inna sholata tanha anil fahsya. Fahsya itu. Dan wal munkar adalah sifat iblis. Merasa mulia, merasa paling soleh, merasa paling berilmu, merasa paling tinggi. Itulah sifat iblis yang sebenarnya tidak pernah kita sadari. Maka disinilah apa Tuhan saya berkata bi asma'i minan nufusi bil basyariyati wal hayawaniyati summa yasulun nadharu ada li ainil qalbi min nuri sifatillahi ta'ala yang duru bihi ila aksi jamalillahi ta'ala bi mir'atil qalbi kama qala al mu'minuna yang duru ada binurillahi ta'ala. Dikatakan adalah setelah kita hati melepaskan sifat hayawaniyah, kebintangan dan basyariah, manusiaan, maka syatoilah mana ukhruj, keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaan yang biasa. Maka bagaimana keluar dari sifat kemanusiaan yang biasa? Cintai orang yang yang menyakitimu. Tadi, keluarlah dari sifat kemanusiaan. Kalau orang menyayangi orang yang menyayangi, lumrah. Ayo kita belajar menyayangi orang. Itulah keluar dari sifat kemanusiaan yang biasa. Nah, sekarang di bulan Muharram ini, tanggal 1 sampai nanti Asyura adalah besok tanggal 10, maka biasakan oleh kita. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahanlah napas. Kemudian sadari, napas masuk, tarik napas dari hidung, tahan, buang dari hidung. Pada saat buang dari hidung, lepaskan. Pada saat tahanlah. Kemudian lepaskan pelan-pelan lewat hidung. Kita katakan pada saat melepaskan, dalam hatimu, la hayy, la ilmu, la sami'un, la bashir, la qadir, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqi ilallah. Tarik lagi napas dari hidung, tahan. Kau diam sekuatnya, kemudian lepaskan dari mulut. Sama. Pada saat selama kau tiupkan pelan-pelan, maka katakan bersamaan dengan napas keluar itu, la hayyun, la ilmu, la sami'un, la bashirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun. Sekarang tarik napas dari mulut. Tahanlah. Keluarkan napas dari hidung, pelan-pelan buang. Tapi di hati mengatakan la hayyun, la ilmu, la sami'un, la bashirun, la maujudun. Nah, yang terakhir, yang keempat, tarik napas dari mulut. Tahan, lepaskan lagi dari mulut. Pada saat dilepaskan, la hayyun, la ilmu, la sami'un, la bashirun, la qadirun, la murid, la mutakallimun, la maujudun bihaqqillah. Nah,
Sekarang setelah dikembalikan dengan masuk napas dari hidung keluar hidung, masuk ke mata hidung keluar dari mulut, masuk habas dari mulut keluar dari hidung, narik napas dari mulut keluar dari mulut, sesungguhnya disitulah nafas, anfas, tanafas, nupus sudah mengalir pada dirimu. Sesungguhnya. Sekarang tetapkan, tarik lagi napas, tahan. Allahu haqqun. Sesungguhnya yang hak itu Allah pada dirimu. Allahu hayyun, yang hidup itu hanya Allah. Allahu qayyum, yang berdiri itu Allah. Allahu wadud. Nah, itulah 4 asma. Maka sahabat, maka untuk makrom nanti adalah dikatakan adalah, mari kita bahas dulu ya. Yandur bi ala aksani jamalillahi ta'ala fi mir'atil qalbi kama qala al mu'minuna yandur bi nurillahi ta'ala. Seorang mukmin mata hatinya akan melihat dengan cahaya dari Allah. Tadi al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila dari bako. Melihat Allah dengan penglihatan Allah. Tuh. Maka tadi setiap manusia selama dia menggunakan penglihatan dohirnya, dia akan banyak tertipu. Itulah syaitan yang ingatkan, abah wis kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro. Lihatlah segala apa yang di luar dirimu. Ma yang berkaitan pada dirimu dan di luar dirimu. Pil mukawanat. Sebenar-benarnya mukawan. Sebenar-benarnya al yang dibentuk adalah bersatu dengan al-musawwir, pemberi bentuk tuh. Sebenarnya mukawan adalah kawana. Sebenarnya apa yang kau lihat makhluk ini, dialah al-khaliq. Sebenarnya yang dohir inilah yang batin. Sebenarnya yang air inilah yang awal tadi. Ma yang berkaitan dengan yang dohir pada dirimu di luar dirimu. Pil mukawanat. Sebenarnya mukawan adalah kawana. Tuh. Sebenarnya adalah rozik. Marzuk adalah rozik. Sebenarnya ma'bud adalah abid adalah ma'bud. Maka disitulah abid wal ma'bud wahid, rozik wal marzuk wahid, al-musyawir, pemberi bentuk yang dibentuk satu. Maka disinilah Allah itu akan selalu ada. Maka disinilah kita harus paham. Mana ada? Selama dia ada, adalah segalanya. Maka ada bagian yang tetap, ada bagian yang harus adalah tagoyur. Maka segala yang nampak ini akan fana. Itu disebut makam fana billah. Makam bako billah. Makam fana billah boleh diartikan makom ada wahdatus syuhud. Menyaksikan segala apa yang dilihat, Allah lah yang nampak. Tapi wahdatul wujud, maka musyahadah. Sudah bersatu yang menyaksikan, yang disaksikan. Sudah bersatu yang meminta pada yang amin. Al-musyawir, pemberi bentuk dan yang dibentuk. Antara yang menyembah, yang disembah. Antara yang ingat dan yang diingat. Tuh, sahabat. Ya, kalau sudah begitu, berarti kamu sudah masuk abko. Akan bako bersama Allah. Tuh. Disinilah yang harus dipahami. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir perjalanan kesadaranmu abqa. Dan kamu akan bako. Kalau tidak maka kamu akan hancur, sahabat. Maka inilah yang dikatakan juga. Dikatakan adalah al-mu'min mir'atul mu'min. Itulah hakikat ruh kita al-mu'min. Dan al-mu'min Allah. Maka disinilah maka disebutkan selanjutnya. Wa amma toharatul ma'rifatuz zat. Adapun adalah ma'rifat zat. Toharoh untuk ma'rifat zat adalah la tasulu illa bimulazamati asma'i tauhidi adalah salah satil akhirati minal asma'il insa asyarofi aini syar syarro summa yasulunan nad adalah nadru bi aini syarro bi nurit tauhid. Dikatakan adalah wa amma toharatul ma'rifati zat. Sesungguhnya bersumber di tempat ma'rifat zat. La tasulu ila bimulazamati asma'i tauhid. Kecuali adalah dengan menggunakan asma tauhid yang 3. Salah satil akhirati. Jadi sahabat. Kan tadi. Wa'idkul apa namanya. Wakul nadrib bi'asokal hajar pan pajarot asrota aina. Ada 12 mata air. Maka kita adalah memiliki 4 stasiun. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Setiap alam ada 3 amaliyah. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Maka tadi kenapa Abah sudah ajarkan mani tobat, guyurkan mani 9, 3 di atas, 3 di kanan, 3 di kiri. Tadi pada saat kamu guyurkan yang pertama, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. La ilaha illallah pada hatimu. Ya Allah, sucikan tubuhku. Sucikan berarti kembalikan pada dasarnya. Tadi kembalikan pada dia, guyurkan 3 kali. La ilaha illallah, sucikan tubuhmu. Banjur lagi, la ilaha illallah, sucikan tubuhmu.
Maka setelah la ilaha illallah akan masuk asma yang kedua. Allah. Allah. Maka yang kedua guyur di kanan. Ya Allah sucikan hatiku. 3 kali. Allah. 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 Sucikan. Barulah masuk asma yang ketiga. Hu. La ilaha illallah. Allah. Hu. Itulah 3 asma yang pertama. Tapi untuk ma'rifat zat butuh 3 asma yang terakhir. Setiap stasiun mulki, malakut, jabarut, lahut. Pada jasadmu ada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi. La ilaha illallah, Allahu. Dari semua. Maka di ma'rifat yang kedua, alam yang kedua, malakut. Amaliyahnya sudah 4 tadi. Tadi. La ilaha illallah, Allahu, Allahu hayyun, Allahu hakun, Allahu qayyum. 3. Masuk lagi kepada alam yang keempat. Adalah alam yang ketiga. Maka di situ adalah Allahu wahid. Tadi Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu jabar. Tadi semua ada 3 asma di situ. Barulah di alam yang ketiga. Maka dikatakan adalah wa amma taharatul ma'rifati zat la tasul ila bil mulazamati asma'i tauhidi adalah as-salasati yang 3 tadi. Allahu wadud, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Itulah 12 asma. La ilaha illallah, Allahu. Kemudian masuklah pada saat nanti. Barulah pada saat guyuran tadi. Rabbi anzilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah pindahkan. Pindahkan dari mulki ke malakut. Pindahkan dari malakut ke jabarut. Pindahkan dari jabarut ke lahut. Itu tadi. Pindahkan dari jasad ke hati. Pindahkan dari hati kepada mata hati. Dari mata hati. Pindahkan kepada rasa. Sahabat. Itulah mandi. Itulah makrifat makom sifat dan makrifat makom zat. Maka faidah tajallat adalah anwaru zat adalah dabatil basyariyatu dikatakan wafaniyat bikul bikul layati fahada makomul istihlak. Nah inilah yang pertanyaan Mas Bambang, makom istihlak. Makom istihlak itu adalah panaul pana. Aku 4 kembalikan tadi. Si karungnya dilepaskan untuk ketemu si kuring. Tuh. Si karung itulah si Adam. Pengakuan Adam. Maka namanya Adam. Tapi merasa ada. Inilah yang diingatkan syato'ilah kepada kita. Maka sudah katakan. Ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulli syai'in. Wujudnya segala perkara menjadi Bambang Umar tadi. Li'annahu karena satu nih adalah Allah pada Bambang dan Umar al-batin. Tuh. Nah tugas Bambang dan Umar watoa. Menghilangkan wujuda kula syai'in menjadi Bambang dan Umar li'annahu karena satunya Allah dohir pada Bambang dan Umar. Tuh. Yang sebenar-benarnya dohir adalah Allah, bukan Bambang dan Umar. Bambang dan Umar itu goib. Itu pahami sahabat. Allah lah yang dohir. Kita ini goib. Alam ini semua goib. Tuh. Hanya dia yang dohir. Wal awal dia, wal akhir dia. Wal dohir dia, wal batin dia. Syariatnya dia, torikotnya dia, hakikatnya dia, ma'rifatnya dia. Di alam mulkinya, malakutnya, jabarutnya, lahutnya. Ruh al-qudsinya, ruh jismaninya, ruh ruhaninya, ruh sultaninya, ruh qudsi. Maka muncullah jannatul ma'wa, kebahagiaan tubuhmu. Kau dicukupkan pakaianmu, perutmu. Tadi. Maka dikisahkan Quran itu. Dipan-dipan dari emas, perhiasan-perhiasan. Kendaraan-kendaraan, ya otomatis. Ya itulah. Maka sahabat, lu teriak kayak apapun. Tapi kalau masih belangsak, inilah persoalan. Karena pada dasarnya Allah sudah menjanjikan kepada kita ini kebahagiaan alam dunia ini. Maka surganya adalah meliputi seluruh langit dan bumi ini, sahabat. Ya. Maka inilah yang ditanya Mas Bambang. Maka sebagai penutup dari Abah adalah kama kalau dijelaskan tentang Allah mengatakan adalah di dalam sebuah ayat. Kullu syai'in halikun ila wajahu di sini ya. Yamhullahu masya. Kemudian wa yasbitu indahu ummul kitab. Maka dikatakan dalam faida ada tajallat anwaru zata. Zabatil basyariyatu adalah paniat bi kul bi kullayati fahadza maqamul istihlak wa panaul pana wa hada tajalla yamhu jami'al anwari kama qala Allah taala kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua kullu syai'in, kullu, tiap-tiap. Setiap-tiap syai'in, makhluk tadi alam, kullu syai'in halikun, hancur illa wajhahu, kecuali Nur Muhammad. Itulah. Maka sebenarnya setiap hari kau melihat Rasulullah
pada segala apa yang kau lihat dengan mata. Karena dengan Rasulullah lah Allah itu wujud. Maka makom sifat adalah wahdatus syuhud. Menyaksikan Rasulullah, dia bersamaan menyaksikan Allah. Pada Rasulullah lah dia menyaksikan Allah. Maka di situ masih ada makom sifat memuji kepada zat, sifat menyaksikan si zat, sifat menyembah si zat, sifat meminta kepada si zat. Tapi pada saat engkau sudah bako billah, tiada lagi kata minta meminta. Tuh. Rasulullahnya sudah lebur. Tuh. Maka tadi Ka'bahnya sudah dihancurkan. Fana pada Ka'bah syariat, masuklah Ka'bah torikot di hati, Ka'bah syariat di sana hancurkan, masuk pada Ka'bah hati, hancurkan. Tadi karena nggak ketemu, nggak dihancurkan, nggak ketemu. Pada jannat, pada masjid Nabawi, masuklah Baitul Muharram, masuklah masjid adalah yang disebut masjid barulah kepada Baitul Makmur tadi. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, masuklah kepada yang masjid yang di Palestina tadi semua. Barulah kamu sampai pada Baitul Makmur. Itulah kenapa waktu takbiratul ihram itu melewati 4 muqaranah, sahabat. Allah melewati 4 masjid. Urfiyah, Basdiyah, Tuziyah pada diri semua. Satukan pada diri. Leburkan Ka'bah, masukkan pada hati, leburkan hati, masukkan pada puad, leburkan puad, masuklah sebenar-benarnya kiblat. Allah lah kiblat itu. Disitulah yang Allah kata Nabi mengatakan mala ainun ra'at. Surga yang tidak bisa dibayangkan oleh mala wala udunun samiat. Itulah yang tidak bisa didengar. Dan Allah lah laisa kamitslihi, sahabat. Maka disinilah Allah mengingatkan tadi mengatakan yamhullahu ma sya'u wa yasbit indahu umul kitab. Maka orang yang sampai di situ adalah patabko ruhul qudsi binurillahi nadiron ilaihi minhu ma'ahu pihi lahu bila kaifin wala tasbihin. Tuh. Berarti kalau begitu adalah Allah menghapus apa yang dikehendakinya, Allah menetapkan apa yang dikehendakinya. Tadi kullu syai'in halikun. Allah menghancurkan segala yang tidak ada ini. Menyatakan kullu syai'in halikun illa wajahu. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Itulah Allah hakul mubin, nyata, jelas, pertela, nampak semuanya. Maka dikatakanlah di dalam hadis qudsi adalah patabqor ruhul qudsi binurillahi nadiron ilaihi minhu ma'hu pihi lahu bila kaipin wala tasbihin, adalah sesungguhnya daripada saat Allah itu al-qudsi, ruh manusia yang paling dalam yang ciptakan langsung dari Nur Muhammad. Tuh, tadi semua ia kekal melihat lubuk hati kepada Allah, dari Allah, berserta Allah, di jalan Allah dan untuk Allah tanpa cara dan perumpamaan. Tuh. Binurillahi nadiron ilaihi minhu ma'ahu pihi lahu bila kaipin wala apala tasbihin, sahabat. Tuh. Kalau sudah begitu, udah la syautin la harpin. Kamu tidak akan lagi bisa bicara sebetulnya. Itulah Imam Ghazali pada saat ditanya adanya, apa yang kau rasakan wahai saudaraku Ghazali setelah engkau ujlah 4 bulan? Apakah engkau akan menulis lagi kitab? Kata Ghazali, dia diam. Tak ada lagi yang bisa kuceritakan. Ini sahabat. Abah masih ngomong karena ada yang bertanya. Pada dasarnya, pada saat semuanya sudah tidak bisa lagi kamu ceritakan. Inilah yang susah. Aku milih kau bunuh daripada harus bercerita. Aku memilih kau tembak daripada harus menceritakan. Karena tidak ada yang bisa diceritakan. Semuanya. Karena tidak ada yang bisa diceritakan. Semuanya. Terlalu indah untuk dikisahkan. Terlalu terang untuk apa yang bisa diceritakan. Maka itulah man arafullah bahwallah. Yang tahu Allah hanya Allah. Man arafullah kalla lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah, keluklah lisannya. Kecuali dia adalah tadi ada nabi, ada rasul, ada wali, ada mursyid. Hanya mereka yang ditugaskan
menyampaikan yang boleh menyampaikan. Setelah itu dia tekuk lagi lidahnya lagi, rapatkan giginya lagi, sahabat ya. Maka di sinilah dikatakan kama qala Allah taala laisa kamitsli syai'un adalah apa bagian nuri mutlaq adalah mahdhon wala yumkinu adalah ikhbaru amma wara'a dzalika li annahu adalah alamul mahwi fala yabqa adalah samata aklun bi khairi anhu wala mahroman. Maka dijelaskan adalah firman Allah tidak ada satupun yang menyerupai Allah, maka yang ada hanyalah nur mutlak, cahaya murni, semurni-murninya semuanya. Jadi barulah di penghujungnya adalah dikatakan takhallaqu bi ahlakillah. Tajarrud adalah dikatakan tajarrud adalah tasil ilayya. Barulah adalah disebutkan takhallaqu bi ahlakillah. Di penghujungnya kamu hanya akan menyaksikan sabarnya Allah pada tubuhmu, alimnya Allah pada akalmu. Kau akan menyaksikan Allah sebenarnya. Inilah ya sahabat yang Mas Umar yang disebut takhallaqu bi ahlakillah. Adalah bagaimana kita berakhlak Allah tadi. Wa ala baginda Nabi disampaikan wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak Allah. Tuh. Karena kita pun dari awal perjalanan kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah sesungguhnya dia ingin menyatakan bahwa yang ada adalah dia, yang dohir adalah dia, yang batin juga adalah dia, yang awal juga dia, yang akhir adalah dia. Kita ada yang diadakan. Wujud kita disebut wujud arad, wujud baru, wujud sangkaan. Sebenar-benarnya yang wujud adalah, maka kita disebut maujudat, maka kita disebut mumkinat. Allah lah yang wajibul wujud. Hanya ada meja, adapun kolong akibat. Ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan semuanya. Maka tugas si kolong adalah di Muharram ini menyerahkan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Sampailah la maujudun bihaqilallah. 10 asyura. Bebaslah kita dari kebutaan. Tuh. 10 asyura. Maka Ayub bebas dari penyakit kulit. Dia hanya menyaksikan Allah pada segala bentuk apapun, pada rupa apapun, pada agama apapun. Di 10 Muharram. Maka Musa bebas dari Fir'aun. Dari semua. Maka Fir'aun tidak lagi membunuh anak laki-laki. Tapi anak laki-laki menjadi imam. Ruhnya lah yang imam pada jasadnya. Adapun nafsunya adalah Fir'aun. Itulah Tuhan Sabul Qadir bernadom. Kolbi, kutbi, wa qallabi lubnani. Syirri khadiri, wa ainuhu urfani. Harunu akli, wa kallimi ruhi. Fir'auni nafsi, wa hawa hammani. Sahabat. Mudah-mudahan Mas Umar, Mas Bambang bisa dipahami. Sekali lagi, Abah hanyalah corong untuk menyampaikan. Sekali lagi adalah mudah-mudahan ada manfaatnya. Adalah di malam kita adalah untuk 10 Asyura. Mudah-mudahan kita betul-betul sudah melaksanakan 10 tadi semua. Yang penuh makna tadi semua. Dari hari awal Muharram sampai tanggal tahun Tasyu'a tadi. Sampailah kepada Saum Muharram. Adalah esok hari. Adalah sempurnalah Asyra 10 semuanya. Ya sahabat, sekali lagi maka berarti 10 itu adalah di bulan 1 sampai bulan 9 adalah Ramadan, ke-10 adalah Syawal. Adapun juga sama dari tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 9 ada Saum Arafah, ke-10 adalah kita wukuf, adalah kita sudah sembelih binatang dari tanggal 10. Adapun sekarang di Muharram dari tanggal 1 sampai Saum Tasyu'a tanggal 9, 10 Asyura. Bebaslah kita dari keluar dari penjara Yusuf, keluar dari perut ikan, keluar dari gua, dan mulailah kita menyaksikan dari segala yang indah. Maka itulah mudah-mudahan bisa dipahami ya sahabat, sehat semua. Sekali lagi kita adalah marilah kita terus berjalan untuk membangun kesadaran kita. Karena kebahagiaan ada pada sadarmu, sadarmu membawa pada tenangmu, tenangmu akan membawa kepada senangmu. Itulah surga. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.